Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa di tengah pandemi Covid yang tidak kunjung mereda begitu. Namun yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah tetap kuat, jangan pernah takut, karena Covid-19 adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang terkena, siapa yang tidak terkena. Maka coba perbanyak doa, semoga kita terhindar dari Covid ini dan tetap berikhtiar. Ketika kita keluar, maka jangan lupa lakukan 3M, menggunakan masker ya, kemudian sering-sering mencuci tangan dan meninggalkan kerumunan-kerumunan yang mohon maaf tidak bermanfaat ya. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, hari ini kita melihat kembali terjadi hukum kita kok kayak dagelan begitu ya. Soalnya apa? Kita melihat ada satu video yang diupload oleh salah seorang anggota dewan dari fraksi PDIP di daerah Nusa Tenggara Barat sana ya. Dia men-share satu video di mana tanah masyarakat diambil oleh negara, katanya begitu, diambil oleh negara, dan dia mengatakan bahwa ini terjadi kriminalisasi ya, kriminalisasi terhadap hukumkah itu. Maka untuk lebih jelasnya mari kita lihat videonya teman-teman sekalian, check it out. Joko Widodo, inilah bukti ketidakberpihakan negara terhadap kami rakyat lemah yang memegang alas hak sertifikat, dan kami tidak pernah berperkara sama siapapun dan tidak pernah digugat oleh siapapun. Tiba-tiba ada eksekusi. Sepengetahuan hukum saya, tidak ada eksekusi. Tidak ada eksekusi bagi orang yang tidak berperkara. Ini yang kami pahami. Ini yang kami pahami. Ini terjadi anarkisme terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan terhadap masyarakat lemah. Termasuk saya, anggota DPRD dari Kabupaten Sumbawa Barat. Ada sebidang tanah saya yang sudah bersertifikat dan saya tidak pernah digugat. Dan saya tidak pernah mendapat keputusan hukum dan saya tidak pernah gugat. Ini sebagai referensi yang akan saya kirim ke negara, ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan saya kader Bapak. Saya anggota DPR di Kabupaten Sumbawa Barat dari PDI. Inilah bentuk dari anarkisme yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat yang memegang alas hak hukum terhadap kepemilikan tanahnya. Dan kami tidak pernah digugat. Tiba-tiba ada keputusan hukum. Ada keputusan hukum terhadap tanah itu, kami dieksekusi dan dirobohkan rumah kami. Demikian informasi agar Bapak Presiden menjadikan ini atensi untuk kita untuk ditindaklanjuti berikutnya. Kasihan orang punya alas hukum, ada sertifikat, ada apa, tidak pernah berperkara, tiba-tiba ada keputusan hukum dinyatakan kalah dan diproses hukum dan digugat. Terima kasih. Ya itu teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita ini makin bingung kita dengan kondisi negara kita saat ini, di mana kita sudah habis energi kita oleh urusan-urusan remeh-temeh kadang-kadang ya, yang sama sekali tidak membuat otak kita berpikir untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia dalam kemajuan ekonomi, teknologi, pertahanan dan lainnya sebagaimana yang diimpikan oleh presiden kita Bapak Jokowi. Habis energi kita melihat berbagai macam aksi brutal ya, baik itu oleh oknum, baik itu oleh instansi pemerintahan ya, seperti video yang tadi ya, di mana
warga tiba-tiba digusur, warga tiba-tiba rumahnya digusur tanpa pernah berperkara, tiba-tiba dieksekusi begitu. Ini di mana letak posisi hukum kita saat ini? Ya. Tolonglah wahai pemerintah, ya. Ayahanda Bapak Jokowi, ya. Anda adalah orang yang hebat, Anda adalah orang yang pemegang kendali saat ini. Kalau memang ini adalah kegiatan atau kelakuan dari oknum, ya, di bawah kepemerintahan Anda, maka perlu Anda luruskan. Ya. Jangan sampai masyarakat ini, jangan sampai rakyat kecil ini, ya, orang-orang yang terzolimi ini, ya, mendoakan hal-hal yang tidak baik buat negara kita. Ya. Kasihan, Pak. Ya. Tidak pernah berperkara, tiba-tiba digusur. Ada apa dengan negeri kita saat ini? Ya Allah ya Rahman. Itu mungkin saja akan terjadi pada setiap orang. Ya. Jangan sampai terjadi. Sekarang terjadi di daerah NTB misalnya, besok terjadi di daerah Aceh misalnya, berikutnya lagi terjadi dari Kalimantan, berikutnya terjadi di Jawa Barat, dan seterusnya. Karena ketidaktegasan, ya, dari pemerintah itu sendiri, sehingga bawahannya semena-mena terhadap rakyat kecil. Ayolah, lama-lama capek negara ini. Sudahlah kita dihajar oleh COVID, ya kan? Sudahlah ekonomi kita merosot. Tentunya bisa jadi utang kita makin numpuk. Kapan kita mau maju? Apa kita harus terus menjadi jongosnya negara lain? Kita berantem dengan sesama anak bangsa. Saatnya kita duduk bareng, meninggalkan semua identitas. Kita fokus pada tujuan untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara lain, 5 besar dunia dalam ekonomi, teknologi, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Dan kita mampu untuk itu kalau energi kita tidak habis untuk hal-hal yang kayak gini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.